Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Syahril selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Hukum. Perkenalkan, nama saya Nur Hakila Rosida dari kelas HES 6B. Di sini saya akan membahas materi mengenai kepastian hukum dan keseimbangan. Adapun topik pembahasan yang akan saya bahas ada 5 pembahasan. Yang pertama ada pengertian hukum, yang kedua pengertian asas kepastian hukum, yang ketiga contoh asas kepastian hukum, yang keempat pengertian asas keseimbangan, yang kelima contoh asas keseimbangan. Baik, memasuki materi yang pertama yaitu mengenai pengertian hukum. Apa itu hukum? Hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi. Hukum adalah sesuatu yang berkaitan erat dengan kehidupan manusia, merujuk pada sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan penegakan hukum, karena segala kehidupan manusia dibatasi oleh hukum. Memasuki materi yang selanjutnya tentang pengertian asas kepastian hukum. Menurut Sudikno Martokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya, dan bahwa keputusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Pasal tentang kepastian hukum ada pada pasal 28D ayat 1 UUD tahun 1945 yang berbunyi setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Baik, materi selanjutnya contoh asas kepastian hukum. Contoh asas kepastian hukum ada pada pajak. Apa itu pajak? Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemungutan pajak harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang yang berlaku hingga ada kejelasan dari subjek, objek, serta besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Baik, materi selanjutnya adalah pengertian asas keseimbangan, yaitu asas yang sangat mendasar dalam hukum perjanjian untuk mewujudkan keadilan. Oleh karenanya pihak yang dirugikan harus dilindungi dengan cara pihak yang telah melakukan prestasi harus menanggung akibat atau konsekuensi yuridis, yaitu haruslah menanggung akibat atau hukum berupa. Asas keseimbangan ada pada pasal 1320 sampai dengan pasal 133 KUHP Perdata Indonesia yang secara tidak langsung menghendaki adanya keseimbangan kehendak, keseimbangan kecakapan, dan keseimbangan informasi di antara para pihak. Baik, materi selanjutnya tentang contoh asas keseimbangan hukum. Misalkan seorang pegawai swasta melakukan tugas mengetik laporan dan ada kesalahan yang tidak disengaja dan dia langsung dipecat. Hal ini tidak seimbang dengan hukuman yang diberikan, karena asas keseimbangan itu merupakan suatu asas yang adanya keseimbangan antara hukuman jabatan dan kelalaian atau kealpaan seorang pegawai. Sekian presentasi dari saya mengenai kepastian hukum dan keseimbangan.
ana wa yafaduna walhamdulillah.